Video. Oi, video. Ahmad Farozi, pemuda berusia 23 tahun asal Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan ini tak berdaya saat disergap personil polisi. Sebelum dimasukkan ke dalam penjara, ia terlebih dahulu mendapat hukuman jalan jongkok menuju ke kantor polisi. Ahmad sebelumnya tega membunuh ibu kandungnya hanya gara-gara tidak diberi uang untuk bermain judi online. Akibat kecanduan judol, pelaku kemudian mendatangi kediaman ibu kandungnya lalu mengambil harta serta uang. Tidak hanya sampai di situ, pelaku juga menghabisi dan memutilasi jasad korban. Sebelumnya juga pelaku ini sempat mengambil barang miliknya korban berupa perhiasan emas kurang lebih beratnya 13 gram, kalau diuangkan lebih dari 25 juta. Tujuannya untuk digunakan untuk melakukan judi online. Jasad korban ditemukan 1 minggu kemudian setelah polisi menerima laporan kehilangan dari tetangga. Hingga kini, polisi masih meminta keterangan dari pelaku untuk proses selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Polisi mengamankan 2 pelaku pengancaman dan penganiayaan menggunakan mandau di salah satu penginapan di Samarinda. Pelaku ditangkap setelah aksinya terekam CCTV dan viral. Aksi seorang pria bersenjata tajam jenis mandau mengamuk dan menggegerkan penghuni penginapan di kawasan Jalan Nusantara 1, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda terekam CCTV dan viral di media sosial. Dari rekaman CCTV, pelaku mengancam dan menghunuskan senjatanya ke pintu kamar dan juga penghuni kamar. Salah satu korban menjelaskan dirinya sempat dipukul bagian kepala dan diancam parang. Beruntung tidak ada korban luka saat kejadian. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut langsung bergerak cepat dan menangkap 2 orang pelaku. 2 pelaku tersebut bernama Bubu yang mengancam menggunakan sajam dan UT yang melakukan pemukulan terhadap korban. Pelaku mengaku aksinya dilakukan lantaran cemburu korban sering menghubungi pacar salah satu pelaku. Kejadian pengancaman dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Nusantara 1 yang dialami oleh seorang laki-laki di kos-kosan. Diduga pelakunya 2 orang, kemudian korban melaporkan kejadian tersebut di Polsek Sungai Pinang. Alhamdulillah kami sudah berhasil mengamankan kedua orang pelaku di tempat yang berbeda dan di jam yang berbeda. Berikut barang buktinya dan saat ini kedua pelaku sudah diamankan di Polsek Sungai Pinang. Kedua pelaku kini dijerat pasal pengancaman menggunakan senjata tajam dan terancam hukuman 2 tahun penjara. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Aksi 2 pria saling serang menggunakan senjata tajam jenis parang terekam kamera amatir milik warga dan salah satu pria bahkan terjatuh dan tak berdaya dan dihujami senjata tajam. Dalam rekaman video amatir warga, terlihat satu pria terjatuh dan senjatanya terpental, sedangkan satu pria lain menghujamkan senjatanya. Diketahui, peristiwa ini terjadi di Jalan Sungai Serang, di depan gedung sentra IKM, Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah. Aksi pembacokan pun terhenti setelah 2 orang wanita datang dan melerai pertikaian antar kedua pria tersebut. Diduga peristiwa ini bermula dari cekcok keduanya hingga akhirnya terjadi aksi pembacokan. Peroleh informasi bahwa ada penganiayaan antara 2 orang korban atas nama inisial Uci dan tersangka yang diduga terlapor atas nama inisial A. Pada saat itu ada saudara Uci sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada lelaki langsung menganiaya sehingga mengakibatkan luka. Dari motif awal yang diduga adalah ada hubungan cekcok sebelumnya sehingga ada motif pribadi antar pribadi masing-masing. Hingga kini pihak kepolisian dari Mapolres Solo tengah mendalami peristiwa ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Kota Malang menjadi korban penipuan nikah siri dengan sesama jenis yang menyamar sebagai pria. Kecewa dengan kenyataan yang ada, korban akhirnya melaporkan pelaku ke polisi. Viral di media sosial prosesi ijab kabul pernikahan di Kota Malang yang kini berakhir pada laporan polisi karena mempelai pria ternyata adalah perempuan.
Pihak mempelai wanita yang merasa tertipu dan menyadari kejanggalan saat malam pertama hingga melaporkan kasus ini. Korban pertama kali berkenalan di tempat kerja awal Februari 2026 hingga menjalin hubungan serius. Bahkan pelaku sempat menjanjikan kehidupan mewah dan mengaku sebagai anak anggota DPR di Makassar. Atas kejadian ini, Intan bersama keluarga melaporkan peristiwa yang ia alami ke Polresta Malang Kota atas dugaan penipuan identitas. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dan jajaran Polres mengungkap 1.833 kasus dugaan penyalahgunaan narkotika selama bulan Januari hingga Maret 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menangkap 2.485 orang tersangka. Sejumlah kurun waktu 3 bulan terakhir, Polda Metro Jaya dan Polres jajaran telah mengungkap pelaku peredaran narkoba dan penyalahgunaan sebanyak 1.833 kasus dan telah mengamankan 2.485 orang tersangka. Dari tersangka yang diamankan, peran masing-masing antara lain adalah 9 sebagai produsen, 972 selaku pengedar, dan 1.504 tersangka merupakan pemakai atau pecandu. Dari jumlah tersangka sebanyak 2.283 laki-laki, 202 perempuan, 14 orang warga negara asing, dan 7 orang anak-anak. Khusus untuk anak-anak akan dilakukan penyembuhan rehabilitasi proses restoratif justice. Adapun pengungkapan selama 3 bulan itu, polisi menyita barang bukti sebanyak 712,1 kg. Barang haram tersebut langsung dilakukan pemusnahan usai jumpa pers. Dari data yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa kondisi Jakarta dan sekitarnya ini sangat rentan terhadap peredaran maupun penyalahgunaan narkoba. Ya, baik di desa atau di tempat-tempat terpencil maupun di kota, baik dewasa maupun anak-anak, dalam berbagai profesi pun semuanya rentan terhadap bahaya narkoba. Dari keseluruhan barang bukti yang disita, bila dikonversikan dengan nilai jual barang bukti di pasaran gelap, maka Polda dan Polres telah menyita sebesar 280 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Tentara Israel membom terowongan bawah tanah milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Salam kami